Oke, buat Novi, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Baik, jadi sebelumnya kemarin aku sempat interview di satu perusahaan. Sebelumnya aku lolos di psikotesnya, habis itu lanjut tahap interviewnya. Tapi di Hmm, tahap interview saya gagal, Pak. Jadi hmm, sebenarnya apa sih tips untuk kita bisa interview dan menjawab pertanyaan dari HRD itu dengan bagus? Sebenarnya untuk tips interview itu tidak cuman hanya bisa menjawab pertanyaan HRD dengan bagus juga ya Pak, tapi kita juga perlu preparing, salah satunya adalah riset perusahaan dan lain-lainnya. Tapi gimana ketika kita udah preparing, mempersiapkan apa aja pertanyaan-pertanyaan HRD yang bakal kita terima gitu, ibaratnya yang bakal kita jadi pertanyaan kita dan kita otomatis mempersiapkan jawabannya itu. Tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak mempersiapkan itu, akhirnya pas kita interview kita ngeblank untuk menjawabnya itu. Nah, mungkin Pak Hadi bisa mengasih tips gimana caranya kita bisa tetap menjawab pertanyaan itu meskipun kita belum mempersiapkan pertanyaan itu, dan kita tetap bisa kayak interest untuk bisa HRD itu, oh iya masih bisa diterima jawaban kita walaupun itu mungkin agak ngalor ngidul jawabannya gitu. oke, Mungkin oke. Aku jawab ya, Nov ya. Dari caramu ya. bertanya ke aku aja, itu udah menunjukkan kalau kamu itu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Oke, enak gitu. Aku menilai kamu ngomong pertanyaan, nyusun dan lain-lain. Menurutku pribadi, tanpa aku kan kita nggak kenal ya, kita nggak pernah kerja sama bareng. Kau punya kemampuan komunikasi yang bagus. Tapi memang kadang kalau kita menghadapi suatu interview, kadang tuh ada aja kendala di komunikasi tersebut. Kenapa? Ya wajar, karena itu bukan komunikasi sehari-hari yang kita lakukan, kayak gitu kan. Mm-mm. Bukan hal yang terbiasa, kadang itu pasti ada kendala di situ. Nah, di sini aku pengen menyampaikan beberapa pandangan dari sudut pandangku yang sering aku sampaikan ke teman-teman dan akhirnya ya pada lolos gitu ya, baik interview HR maupun interview user. Kita harus sadari dulu yang namanya interview itu adalah menyampaikan informasi. Berarti ada dua kata kunci nih, menyampaikan dan informasi. Artinya, pada saat kita bersiap-siap jauh-jauh sebelum ada undangan interview, kita harus belajar dari sisi menyampaikan dan dari sisi informasi. Menyampaikan itu artinya kamu belajar teknik komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Verbal itu mulai dari ya semua yang berkaitan dengan huruf kata yang muncul ya kayak gitu. Gimana caranya kamu bisa memiliki volume yang bagus, intonasi, artikulasi dan lain-lain. Itu bisa kamu pelajari dengan banyak hal. Role play dengan teman, kemudian nanti kamu bisa coba record sendiri gitu. Kamu nanti juga bisa baca koran secara lantang kayak gitu, itu bisa aja, nggak masalah. Itu kamu bisa pelajari dari sisi menyampaikan, itu dari sisi verbal. Dari sisi non-verbalnya, dari menyampaikan itu, ya semuanya ini, latihan eye contact nih, gesture kamu. Nggak ada orang interview begini nih, muka doang masuk ke layar gini nih. Atau nanti pakai video gini tuh, kamu nanti goyang-goyang gitu. Ngomong itu ya begini-begini. Jadi akhirnya nanti kamu tahu, pada saat saya di interview lewat telepon, lewat video conference, saat saya datang langsung, harus kayak gimana. Itu kan mulai dari penampilan kamu, itu tadi, ekspresi, eye contact, gesture, postur kamu, mau nyender, mau miring, mau goyang-goyang sendiri, gitu, dan lain-lain, gitu. Nanti termasuk dari pakaian kamu, gaya berpenampilan kamu, ya kan, bersih, wangi, dan lain-lain, kayak gitu. Itu dari sisi komunikasi yang nonverbalnya lah intinya. Nah, itu harus kamu kuasai ya, komunikasi nonverbal tadi. Nah, itu baru 50%. Tadi kan namanya interview itu kita persimpel definisinya adalah menyampaikan informasi dari sisimu ya, menyampaikan informasi. Nah, kamu sudah belajar soal komunikasi yang verbal dan nonverbal itu baru satu unsur ini, baru sisi menyampaikan. Artinya, kalau dari sisi menyampaikan udah kamu pelajari, artinya kamu sudah meminimalisasi kemungkinan gagal atau kurang efektifnya interview gara-gara kemampuan menyampaikanmu tuh kurang dilatih. Nggak ada yang namanya belajar interview dengan cara nonton YouTube, nonton apa, nonton video, tips dan trik tanpa dipraktekkan. Gitu. Ada nggak orang yang tiba-tiba jago renang gara-gara cuma nonton video renang terus jago renang? Nonton video orang lari maraton tiba-tiba kamu kuat lari maraton? Enggak.
Nonton-nonton itu hanya inspirasi di awal, belajar apa yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman orang, habis itu lakukan, begitu. Ya. Itu baru unsur menyampaikan. Unsur yang kedua adalah informasi. Jadi kalau menyampaikan katakanlah simpelnya itu melatih mulut, informasi itu melatih sini. Jadi kamu ngisi sini semua hal yang mungkin akan ditanyakan. Kita nggak tahu isi kepala masing-masing HRD atau user apa. Beda orang bisa beda pertanyaan. Kayak gitu. Jadi kamu harus menyiapkan informasi di sini. Dan informasi yang ada di sini itu bisa disiapkan jauh-jauh hari. Ada 4 informasi yang harus kamu siapkan. Apa aja itu? 1. Baca ulang CV-mu dan dokumen-dokumen yang kamu siapkan. Pasti di interview itu akan menyinggung CV atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kamu. Jangan sampai kamu ditanya tentang informasi yang ada di CV atau dokumenmu, kamu nggak bisa menyampaikan secara jelas, secara detail, secara tepat. Ibaratnya kan yang ngelakuin kamu, ya kan, yang ngerasain kamu, yang sukses gagal juga kamu yang ngerasain, yang nulis di CV kamu, masa kamu nyeritain nggak bisa lancar? Aku cukup sering tuh interview orang yang aku nanyain yang ada di CV-nya, tapi dia bingung sendiri dengan yang ditulis. Akhirnya kan kita jadi ragu, ini beneran dilakuin nggak nih? Ini jujur nggak nih? Nah, kayak gitu. Ya. Cara motivasinya, aku sering motivasi ini tuh, kamu bayangin guru sejarah. Kamu pernah punya guru sejarah ya, Bapak Ibu guru sejarah itu. Pertanyaanku, mereka itu kira-kira hidup di zaman kerajaan Majapahit gitu nggak? Hidup di zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu, hidup di zaman batu, zaman apa enggak kan? Hidup di zaman dinosaurus enggak kan gitu. Tapi kenapa ya kok beliau-beliau itu adalah orang-orang yang mampu menceritakan hal-hal di masa lalu yang bahkan mereka sendiri nggak alami. Paham nggak maksudnya? Gitu. Nah, logikanya adalah kalau ada Bapak Ibu guru sejarah yang mampu menceritakan kejadian di masa lalu, seolah-olah mereka yang mengalami, gitu kan? Tapi bisa menceritakan dengan baik, artinya harusnya kita yang mengalami juga harusnya bisa lebih baik dari itu dong. Ya nggak? Gitu. Nah, itu caraku motivasi diriku sendiri. Berarti kalau kita mengalaminya, tapi kita nggak bisa menceritakannya, berarti ada yang masalah nih di kita. Gitu. Karena di luar sana ada orang yang nggak ngalami sesuatu tapi mampu bercerita secara jelas gitu. Jadi nomor satu adalah baca ulang CV dan dokumen pendukung. Jangan sampai terakhir kali kamu baca CV-mu saat kamu bikin CV itu. Jangan sampai terakhir kali kamu baca isi transkrip nilaimu itu saat kamu nge-scan itu. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Misalkan aku jurusan apa misalkan manajemen gitu. Kamu ngomong saya memiliki kemampuan ini menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tapi kayak nama-nama mata kuliahmu di transkrip itu nggak disebut, itu kelebihanmu gitu misalkan. Gitu. Itu kan termasuk kata-kata kunci yang harusnya disebut saat interview dan lain-lain. Itu nanti teknisnya lah gitu. Jadi nomor satu adalah baca ulang CV atau dokumen pendukungnya. Nomor dua, riset soal perusahaan. Riset soal perusahaan ini, walaupun kamu belum ada panggilan tes, tapi kan kamu udah ada bayangan, aku tuh pengen kerja jadi ini. Di sektor ini kan pasti kan ada leadernya ya, kayak aku tuh kalau kerja di bidang ini tuh aku pengen kerja di kantor ini. Iseng aja buka-buka websitenya dan lain-lain gitu. Riset soal perusahaan itu bisa di website resminya, bisa di sosial medianya, bisa di ulasan-ulasan yang orang bikin di mana, bisa di berita-beritanya, bisa di testimoni pengguna produk dan layanannya, kayak gitu. Itu kamu pelajari, bisa. Oke? Aku ulang lagi, baca ulang dokumen lamar kerja. 2, riset soal perusahaan. Yang nomor 3, riset soal posisi yang kamu lamar. Jauh sebelum ada panggilan interview, kan kamu tahu, aku pengen jadi ini, atau ini, kan gitu. Kalau kamu belum bisa nyebut gitu, coba kamu bikin list. 10 profesi yang lagi kamu incar. Kalau kamu udah punya profesi-profesi yang kamu incar apa, browsing. Tuh, misalkan kamu pengen jadi customer service. Browsing aja tugas dan tanggung jawab customer service gitu. Ya kan? Baca tuh, muncul hasil pencariannya banyak, baca semua. Nanti dari banyak website tadi akan ada benang merah. Dari semua hasil pencarianku ini, banyak yang nyebut soal A, B, C, D, E gitu. Ada yang disebut di sini juga disebut gitu. Artinya itu memang dibutuhkan. Tugas tanggung jawab. Browsing soal KPI customer service. Kegiatan harian customer service. Gitu.
Apa yang dibutuhkan oleh seorang customer service? Software yang harus dikuasai customer service. Gaya berpakaian customer service. Browsing aja kayak begitu. Riset-riset ini nanti akan membantu kamu saat kamu real menghadapi interview menjadi seorang customer service, misalkan itu. Ya, riset soal posisi yang kamu lamar. Itu harus sedalam itu. Dan yang nomor 4, ini aku ulang lagi ya, yang 3 ya. Baca ulang soal dokumen, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar. Dan yang nomor 4 adalah pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul. Nah, ini akan nyambung ke pertanyaanmu tadi. Di luar sana udah banyak orang yang menghadapi interview HR atau user. Sebagian dari mereka berbaik hati untuk mengedukasi teman-teman lain. Nih loh, aku pernah dapat pertanyaan ini, tips dari aku cara jawabnya gini, jangan lakuin ini loh, kayak gitu. Jadi pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul, apalagi di interview HR. Interview HR itu dalam tanda kutip banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Memang kita nggak tahu apa yang akan muncul di interview HR pada kesempatan A, B, C itu bisa beda, gitu kan? Tapi kamu pahami aja di situ. Dan kuncinya, jangan pernah belajar interview dengan cara menghafal jawaban. Itu yang akan menyiksa kamu, akhirnya tadi muncul yang namanya grogi, ngeblank, dan lain-lain. Kenapa? Mustahil kamu bisa menghafal semua pertanyaan. Karena gini, menanyakan satu hal, itu bentuk pertanyaannya bisa banyak. Makin sering kamu berusaha memahami suatu pertanyaan, maka kamu akan ngerasa bahwa, oh ternyata tuh kalau pertanyaannya begini, 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 tuh intinya tuh nanyain skillku kok. Gitu. Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang bentuknya beda-beda, itu intinya menanyakan hal yang sama. Itulah gunanya akan jauh lebih efektif dan sangat aku rekomendasikan belajar interview dengan cara memahami pertanyaannya. Apa sih yang harus dipahami? Nah, ini aku akan sebut ya. Kamu harus bisa menyebut berapa nih? 6 atau 7 poin ini. Ciri kamu sudah menguasai suatu pertanyaan interview. Jadi kalau kamu lagi belajar suatu pertanyaan interview, coba tanyakan balik 6 atau 7 pertanyaan ini ke pertanyaan itu. Misal, ada pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda. Ciri-ciri kamu udah menguasai pertanyaan itu secara teori ya, gimana? 1, tanyakan pada dirimu sendiri. Kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Oke. 2, apa hal yang boleh disampaikan? Apa hal-hal yang boleh dijelaskan untuk menjawab pertanyaan itu? 3, apa hal-hal yang tidak boleh disampaikan untuk menjawab pertanyaan itu? 4, gimana cara menjawab pertanyaan itu? Kelima, ada nggak alternatif jawaban lain selain poin nomor 4 tadi? Nomor 6, apa yang harus aku lakukan kalau aku nggak sengaja keceplosan salah jawab? Gimana aku balikinnya ke pertanyaan atau jawaban yang benar? Yang nomor 7, kalau aku udah jawab dengan benar, terus ternyata digali lebih dalam, kira-kira digalinya tuh pertanyaannya apa ya dan aku mau respon gimana, gitu. Kalau kamu udah menguasai itu semua, itu kamu udah menguasai satu pertanyaan ini. Paham ya, Novi ya? Nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, 4 poin ini, baca ulang dokumen, pelajari soal posisi yang dilamar, riset soal perusahaan, dan pelajari pertanyaan yang biasa muncul, itu kalau kamu udah kuasai, itu artinya kamu sudah tadi meminimalisasi kemungkinan gagal interview gara-gara nggak punya jawaban. Tadi dari sisi menyampaikan dan sisi informasi lebih penting mana? Dua-duanya harus balance, Novi. Gitu. Karena kalau salah satunya aja, kendalanya biasanya gini. Kalau kamu belajar dari sisi menyampaikan, tapi informasinya itu kurang kamu pelajari, biasanya tuh teman-teman ngerasanya gini, Kak, aku perasaan pertanyaan interview itu aku bisa jawab semua deh. Tapi kok aku nggak lolos ya? Gitu. Itu biasanya, nggak selalu. Biasanya itu keluhan teman-teman kalau dia banyak praktek ngomongnya, tapi kurang riset. Akhirnya apa? Dia sangat enjoy dalam menjawab pertanyaan, tapi dia nggak sadar kalau jawabannya meleset. Bukan itu yang dimaksud, gitu. Paham kan? Gitu. Itu kalau kemampuan menyampaikannya itu lebih dilatih daripada riset tentang informasi tadi. Ada yang sebaliknya. Ini kebanyakan yang begini juga. Belajar informasinya itu banyak, tapi kurang praktek ngomong. Baca artikel ini, nonton video itu, nonton konten itu, terus gitu. Tapi kurang praktek. Biasanya ngeluhnya gini, Kak Aga, aku tuh tahu loh jawabannya tuh harus gimana. Tapi mau ngomong kok belibet ya. Kayak nyusunnya tuh bingung gitu.
Itu artinya mulutmu tuh nggak bisa ngikutin kecepatan otakmu gitu loh, paham nggak? Gitu. Biasanya, nggak selalu. Itu kenapa? Karena otakmu sangat dilatih. Nonton ini, nonton itu, nonton ini, baca ini, baca itu. Tapi praktek ngomongnya kurang. Apalagi kalau dua-duanya kurang, ya itu nggak perlu kita bahas lah. Kamu harus berusaha ngebalancein dua ini. Gitu. Biar tadi, itu adalah caramu untuk berperang. Gitu. Caramu untuk berperang, modal awalnya interview itu dulu. Menyeimbangkan kemampuan menyampaikan dan informasi. Nah, kalau kamu udah sadar itu, ada kesadaran yang selanjutnya. Suka nggak suka, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Jadi ngelewati passing grade aja nggak cukup. Passing grade-nya 70. Nilaimu 75. Belum tentu kamu keterima. Kalau pesaingmu nilainya pada 90, 93, 94, 80 gitu. Paham ya? Gitu. Jadi setelah kamu menguasai basic interview yang bagus dengan cara tadi keseimbangan menyampaikan dan informasi ini, kamu gali lebih dalam tentang apa yang dalam tanda kutip bisa kamu jual saat interview itu. Oke? Misalkan kamu udah punya pengalaman kerja, udah punya pengalaman magang atau ada prestasinya, sampaikanlah itu. Gitu. Terus yang kedua, proaktif. Gitu. Bener-bener yang kalau ngobrol ya selesai dan lain-lain, ada pertanyaan, tanya jawab ini itu, pulang tes kamu ngucapin terima kasih dan lain-lain, diterima atau enggak, bilang terima kasih sudah diberikan kesempatan. Yang kayak begitu tuh. Kalau nggak tahu nanya hal-hal yang semacam itu, gitu. Itu harus dilakukan biar kamu kelihatan wow, gitu. Lalu masuk ke pertanyaanmu. Nah, ini baru masuk ke pertanyaanmu. Lalu gimana caranya agar kita tidak grogi atau tiba-tiba ngeblank? Tadi tips yang pertama udah aku sampaikan di awal. Jangan pernah belajar interview dengan cara menghafal. Biar kamu nanti di otak itu udah tahu, oh ini tuh intinya maksudnya ini. Yang nomor dua, ini aku respon pertanyaanmu juga, benar bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita pelajari sebelumnya. Kita nggak siap pertanyaan itu, kita belum pernah belajar soal itu. Tapi aku yakin 100%, kalau kamu sudah terbiasa belajar interview dengan memahami soal-soal yang udah kamu pelajari, untuk menjawab poin-poin itu tuh pasti kamu paham deh. Kayak gitu. Antisipasi itu kan tadi ya, mengantisipasi jawaban kan memperbanyak referensi kan di sini. Gitu. Kak, kalau aku ditanya sesuatu tapi aku belum pernah belajar nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Dikejutkan itu nggak bakalan kaget kalau kamu udah berusaha setiap pertanyaan interview kamu pelajari. Mulai dari yang basic-basic, silahkan perkenalkan diri Anda, mengapa Anda melamar di sini, apa kelebihan dan kekurangan Anda, apa yang Anda rencanakan berapa tahun ke depan, apa yang gini, gitu-gitu. Sampai yang nanti pakai metode STAR, gitu ya, yang BEI namanya, Behavioral Event Interview, gitu. Itu juga kayak begitu, dipahami, gitu. Nah, itu adalah cara untuk mengantisipasi biar kamu nggak grogi dan lain-lain atau ngeblank saat ditanya pertanyaan yang nggak kamu pelajari. Mungkin lanjutan dari pertanyaanmu, ada nggak satu contoh yang kamu bilang, aku ditanya ini tapi aku nggak belajar, itu apa? Bisa disebut nggak? Sebenarnya mungkin udah banyak ya, banyak yang ditanyain juga. Cuman ini ada beberapa miss yang belum sempet aku pelajarin dan itu ada interview ternyata. Itu lebih ke kayak apa tantangan kamu selama kerja di pekerjaan sebelumnya. Hmm. Terus habis itu yang kamu jawab apa di situ? Poin-poin Iya, apa yang karena kamu sampaikan di situ? setelah aku pelajari beberapa kan kayak kita sebenarnya itu ditanya untuk gimana caranya kita menghadapi, ibaratnya kayak uh, caranya kita mencari solusi dari masalah terus kita bisa menjelaskan itu dari pekerjaan kita sebelumnya gitu kan, maksudnya mungkin. Nah, cuman karena aku terlalu belum mempersiapkan apa yang aku mau presentasikan ke HRD itu, akhirnya aku cuman bingung dan mencari kesulitan-kesulitannya aja tanpa perlu ngasih solusi yang udah aku kerjakan untuk perusahaan sebelumnya gitu. Jadi kayak misal, iya, jadi saya punya job desk satu, tapi perusahaan itu ngasih job desk lainnya dan itu akhirnya saya harus bisa memaintenance dua-dua kerjaan itu gitu.
aku cuma menjelaskan itu tanpa aku ngasih hasil dari apa yang udah aku kerjakan dan solusi apa itu aku miss-nya di situ sih. Jadi mungkin kurang persiapan juga ya. Ya, oke. Aku kasih contoh jawaban di sini. Ini sudut pandang aja. Nanti silahkan kembangkan sesuai kreativitas dan gaya komunikasi kamu ya. Jadi, kalau ditanya, apa tantangan terbesar atau tantangan besar yang kamu hadapi di perusahaan sebelumnya? Itu kamu bisa ngarahin ke dua sisi. Pertama, ngarahin ke dalam tanda kutip pamer pencapaian. Yang kedua, ngarahin ke kemampuan menyelesaikan tanggung jawab atau tugas. Kebanyakan orang lari yang ke poin nomor 2 ini. Benar, apa tantangan yang kamu hadapi, tantangan terbesar yang kamu hadapi di pekerjaan sebelumnya? Itu memang benar. Jadi kalau kamu mau menyampaikan suatu contoh kasus, ya, tantangannya apa, kemudian kamu memberikan kontribusi apa di sana, terus hasilnya kayak gimana, itu udah cukup di situ. Karena memang pertanyaan ini itu untuk mengetahui bahwa ini anak tuh sebenarnya menurut dia tekanan atau tantangan paling tinggi di kerjaan sebelumnya tuh pressure-nya seberapa sih? Karena menurutmu paling tinggi belum tentu di perusahaan ini tuh setinggi itu. Ternyata itu mah biasa aja di sini gitu kan. Gitu. Di situ. Jadi kemampuan problem solving kamu itu akan diuji di situ. Apakah kamu mampu memberikan kontribusi ke tantangan itu? Apakah kamu akan menyerah di tengah jalan? Ataukah kamu di situ ternyata menghindari tantangan itu? Ataukah malah kamu ngeluh aja nih tipenya nih gitu. Itu akan kejawab di sini. Nah, aku biasanya akan mengarahkan teman-teman yang biasanya nanti aku jelasin ya, aku ada sesi private latihan interview gitu ya. Biasa aku ajarin di situ bahwa kalau ditanya pertanyaan sejenis ini, kamu ngelihatnya ini sebagai wah ini momen aku pamer prestasi. Jadi seolah kamu bilang, "Bapak atau Ibu dulu tuh pernah ada kayak begini loh, kondisinya begini. Terus habis itu saya memiliki tugas kayak begini, pakai metode STAR tadi." Gitu. Oh, saya kemudian di situ tuh harus melakukan gini, gitu, gitu. Ada tugas semacam ini, terus saya melakukan ini, terus hasilnya begini. Nah, ini saya lakukan secara begini-begini, akhirnya saya punya pencapaian ini. Nah, gara-gara saya menyelesaikan itu, sekarang saya punya skill ini. Ngarahinnya ke arah situ. Jadi benar tadi yang kamu curiga tadi, berarti kan ibaratnya kamu udah tahu kendalamu di mana dan kamu udah menemukan jawabannya sebenarnya. Jadi tipsnya adalah nomor satu, pilih contoh kasus yang kamu selesaikan secara tuntas. Dua, cari contoh kasus yang dia akan menonjolkan pencapaian kamu dan skill kamu. Tiga, cari contoh kasus yang tidak menjelekan diri sendiri, tidak menjelekan perusahaan, tidak membocorkan informasi dan data. Intinya tuh tiga itu. Gitu. Udah bener itu sebenarnya. Gitu. Berarti ini kan berarti kamu cuma belum sempat latihan aja. Ini pakai yang metode-metode Oke. STAR tadi. Gitu. Saranku nanti kalau kamu pengen browsing sendiri gitu ya, nanti kamu browsing tentang pertanyaan ini, googlingnya gini. Contoh misalkan berapa? 20, 30 pertanyaan interview BEI misalkan gitu. Jadi yang hal-hal semacam ini yang butuh penjelasan gitu. Pokoknya kalau ada pertanyaan yang jawabnya itu jelaskan, 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 atau ceritakan pengalaman Anda, atau apa yang Anda lakukan, atau apa yang pernah Anda lakukan kalau ada kondisi semacam ini, itu selalu diberikan contoh yang memasuki unsur tadi ya. Kamu terlibat di dalamnya dan selesai sampai tuntas, menghasilkan pencapaian dan skill buat kamu, di mana pencapaian dan skillnya tadi berguna untuk posisi yang kamu lamar sekarang, dan yang ketiga tidak menjelekan atau membocorkan rahasia siapapun. Itu kuncinya, oke? Oke, mungkin ada pertanyaan lain kalau mau, boleh. Eh, Yang itu kamu sih bayangkan. cukup. Cukup ya? Oke? Ya, Cukup? Oke, paling sementara itu dulu kita masuk ke sesi detail ya, Novi ya. ya. Kita mulai bahas dokumenmu dan sosmedmu.